tidak mau mengalah. Jadi tidak ada yang mau mengalah, karena seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, dua-duanya ini sebetulnya memiliki watak yang keras. Oleh karena itu, salah satunya itu harus belajar untuk mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang bermanfaat. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perklenian orang Jawa. Sahabat Sinau Peteng, pada video kali ini yang akan saya bahas tentang 7 fakta anak pertama menikah dengan anak pertama, atau sulung ketemu dengan sulung. Fakta atau mitos itu bisa dilihat dari beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang jelas tidak mungkin sama, atau mungkin ada yang sama dengan yang saat ini dijalani oleh sahabat Sinau Peteng. Mungkin sahabat Sinau Peteng ada yang anak pertama ketemu anak pertama ketemu dengan anak kedua, pertama ketemu dengan ketiga, pertama ketemu dengan si bungsu. Mungkin ada. Dan apa yang saya sampaikan mungkin tidak sama dengan apa yang sahabat Sinau Peteng alami saat ini. Yang jelas ini hanya bisa dijadikan sebagai penambah wawasan pengetahuan. Jadi apa yang saya sampaikan ini 7 fakta atau mitos anak pertama. Dapat anak pertama itu berdasarkan primbon Jawa. Yang pertama, teguh dan berani. Ketika anak pertama menjalin hubungan yang serius dengan anak yang pertama, sulung dengan anak sulung, maka keduanya ini sama-sama tangguh, sama-sama berani. Itu yang pertama. Karena mereka sudah terbiasa dengan binaan, dengan gemblengan orang tua yang mungkin cenderung diajak lebih sengsara daripada adik-adiknya. Yang kedua, idealisme pemimpin. Jadi anak pertama ketemu dengan anak pertama itu idealisme memimpin. Karena keduanya itu pernah menjadi seorang pemimpin untuk adik-adiknya. Jadi mereka cenderung ingin menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, salah satu dari mereka itu harus ada yang bisa mengalah. Jadi tidak perlu saling kaku, kemudian saling keras, karena toh emang sebetulnya kedua-duanya itu memiliki watak yang keras. Yang selanjutnya yaitu cucu pertama untuk orang tua mereka. Jadi pasangan anak pertama ketemu dengan anak pertama itu kebanyakan
akan menghasilkan cucu pertama untuk kedua orang tuanya, baik itu orang tua yang laki-laki ataupun orang tua yang perempuan. Jadi cucu yang diharapkan, cucu yang diidam-idamkan. Ini salah satu fakta yang nyata yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian selanjutnya tidak mau mengalah. Jadi tidak ada yang mau mengalah karena seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, dua-duanya ini sebetulnya memiliki watak yang keras. Oleh karena itu salah satunya itu harus belajar untuk mengalah agar rumah tangganya tetap langgeng, tetap bisa utuh, tidak selalu ada percekcokan, pertengkaran yang toh nantinya akan merugikan kedua belah pihak, pihak yang laki-laki ataupun pihak yang perempuan. Selanjutnya, pasangan pertama ketemu dengan anak pertama ini cenderung akan menjadi contoh untuk adik-adiknya. Jadi adik-adiknya itu akan selalu mencontoh kakaknya yang nikah pertama ketemu dengan pertama. Jadi adik-adiknya itu akan cenderung mencontoh, dan kakaknya itu bisa jadi merasa terbebani atau bisa juga merasa bangga karena apa yang dia lakukan itu dicontoh oleh adiknya. Yang selanjutnya yaitu melihat respon orang tua. Ketika anak pertama menyampaikan isi hatinya ke orang tua bahwa dia mau menikah, maka anak tersebut itu sangat menantikan respon dari orang tuanya. Karena apa? Ini merupakan momen perdana pertama dalam keluarga. Ayah dan ibunya akan menerima menantu, akan menikahkan anaknya. Jadi sang anak ini sangat menanti-nanti respon dari orang tuanya ketika sang anak menyampaikan isi hatinya bahwa dia akan menikah. Sahabat Sinau Petang, demikian video pembahasan tentang 7 fakta atau mitos anak pertama menikah dengan anak pertama. Sekali lagi, video ini bisa dijadikan sebagai penambah wawasan dan juga pengetahuan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu tidak sama dengan kejadian yang ada di lapangan atau yang dialami saat ini oleh sahabat Sinau Petang. Demikian video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.